Hai sahabat koleksi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Kali ini kita akan membahas, benarkah ada tumbuhan yang bisa memakan mayat? Bayangkan kamu tersesat di hutan yang jauh dari peradaban. Hari demi hari berlalu. Tubuhmu tak ditemukan. Hanya pakaian dan sisa-sisa yang tercecer. Di tempat itu, tumbuhlah tanaman raksasa berbentuk kantung, berbau busuk, dan berisi cairan aneh yang memakan apapun yang masuk. Bukan hewan, tapi tumbuhan yang perlahan menyerap sisa-sisa tubuhmu. Pertanyaannya, benarkah ada tumbuhan yang bisa memakan mayat? Atau ini hanya cerita horor yang diwariskan turun-temurun? Mari kita telusuri fakta ilmiahnya dan juga sisi mistisnya. Sebagian besar orang berpikir tumbuhan itu pasif, tidak bisa bergerak, tidak bisa menyerang. Tapi ada sebagian kecil tumbuhan yang berbeda. Mereka dikenal sebagai tumbuhan karnivora. Contoh paling terkenal adalah Nepenthes atau kantong semar, Venus flytrap, Drosera atau sundew. Tumbuh-tumbuhan ini bukan hanya hiasan eksotis. Mereka hidup di tanah miskin nutrisi, dan untuk bertahan hidup, mereka harus mencari cara alternatif memakan makhluk hidup. Nepenthes misalnya punya kantong berisi cairan asam. Saat serangga, laba-laba, bahkan tikus kecil masuk ke dalamnya, mereka akan terjebak dan perlahan-lahan dicerna. Beberapa spesies seperti Nepenthes raja bisa memerangkap makhluk seukuran tikus. Pertanyaannya, kalau tikus bisa, apakah manusia juga bisa? Secara teknis, tumbuhan tidak benar-benar memakan tubuh manusia seperti binatang karnivora. Tapi, mereka bisa menyerap hasil pembusukan dari tubuh yang telah mati. Saat mayat membusuk, tubuh manusia melepaskan nitrat, fosfat, kalium, dan berbagai mineral penting lainnya. Tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya bisa menyerap semua ini melalui akar. Artinya, mereka benar-benar menggunakan sisa tubuh manusia untuk tumbuh lebih subur. Ada penelitian forensik yang menunjukkan bahwa pohon dan semak di atas mayat bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan pohon di tempat lain. Hal ini digunakan juga oleh detektif dalam dunia forensik, mencari tanaman yang tumbuh tidak biasa. Bisa jadi di bawahnya ada sesuatu. Ini adalah tanaman pemakan manusia. Jika ia berkecambah, ia akan membutuhkan kita sama seperti kita membutuhkan sayuran hijau. Tanaman penangkap lalat, Venus, adalah salah satu tanaman paling keren di luar sana. Tanaman ini karnivora dan memakan serangga.
Daunnya bahkan menyerupai mulut bergigi yang aneh. Keren kan? Sekarang mari kita perbesar tanaman itu 100 kali. Tentu saja ada perbedaan. Pertama, tumbuhan pemakan manusia tidak hanya menunggu tanpa bergerak sampai ada yang menginjak daunnya. Mereka dapat bergerak dan secara aktif mengejar korbannya. Untungnya, mereka biasanya tidak dapat mencabut diri dari tempat mereka tumbuh. Mereka juga cenderung menggeram dan mengaum. Entah bagaimana. Kemiripan daunnya dengan mulut hewan juga cenderung dilebih-lebihkan. Daunnya mungkin meneteskan air liur, dilapisi gigi setajam silet, atau memiliki lidah. Seringkali mulut tanaman digambarkan sebagai bohlam yang rumit dan berwarna-warni tanpa ada kesamaan nyata dalam anatomi tanaman di dunia nyata. Faktanya, sementara tanaman asli memakan serangga dengan menjebaknya di dalam daunnya dan mencernanya di sana. Tanaman pemakan manusia sebenarnya menelan korbannya. Tangkainya bekerja seperti kerongkongan, sementara akarnya tampak memiliki sistem pencernaan seperti hewan. Di samping rangkaian rahang utama, serangan mereka dapat mencakup ciri-ciri khas tanaman fisik, terjerat dengan tanaman merambat yang tumbuh cepat atau mudah bergerak, memuntahkan zat-zat yang merusak atau melemahkan alluring flower, sering digambarkan memakan makhluk yang terpesona oleh aroma mereka yang mematikan, atau bahkan memunculkan salinan mini dari dirinya sendiri yang mengancam untuk menimbulkan kematian 1000 luka. Kecuali mereka cukup rentan terhadap serangan normal, meskipun mereka biasanya membutuhkan banyak amunisi untuk membunuh dengan cara ini. Perkirakan mereka akan dilawan dengan cara yang digunakan terhadap tanaman di kehidupan nyata, atau menerima lebih banyak kerusakan dari mereka. Alat pemotong rumput, pestisida, api, atau bahkan napalm atau asam, mereka mungkin malah menyerang dengan asam sendiri. Saat melakukan ini, seorang pahlawan mungkin melontarkan komentar-komentar sinis bertema berkebun. Varietas tanaman karnivora lainnya tidak muncul dimanapun sesering itu. Ini sebagian karena mereka tidak begitu terkenal dan tidak memiliki penampilan seperti karnivora yang mengagumkan itu. Perhatikan apa yang lebih penting. Mekanisme perangkap mereka cenderung lebih pasif, membuat mereka tidak lebih dari kertas lalat hidup atau pit trap yang tidak menjadikannya monster yang menarik. Varian alternatif yang paling umum didasarkan pada tanaman kantong semar dengan perut besar seperti lonceng untuk menjebak dan mencerna mangsa. Tanaman karnivora lainnya seperti sundew yang lengket dan melilit seperti bladderwort aquatic hampir tidak pernah terdengar. Kadang-kadang seorang penulis mungkin hanya mengambil tanaman biasa yang tidak aktif, seperti pohon atau bunga, dan memberinya mobilitas, sekresi asam, dan rasa seperti daging. Beberapa juga
lebih sering tanam, beberapa juga lebih seperti tanaman normal, tetapi cukup tidak sabar untuk memupuk, sehingga mereka secara aktif membunuh mangsa dan menyerat mayat di dalam akarnya. Di media Jepang, bunga raksasa Rafflesia terkadang digambarkan seperti ini. Meskipun dalam kehidupan nyata, bunga ini adalah parasit akar yang bukan pemakan serangga, atau yang kebetulan membuatnya lebih mirip tanaman herbivora daripada yang lain. Meskipun baunya tentu saja dapat mengingatkan kita pada sisa-sisa makanan hewani yang membusuk di dalamnya, yang mungkin menjadi asal mula reputasinya. Salah satu kasus menarik datang dari kebun eksperimen di Amerika Serikat, dikenal sebagai Body Farm. Di sana, tubuh manusia sengaja dibiarkan membusuk di alam terbuka untuk mempelajari proses dekomposisi. Hasilnya mengejutkan. Tanaman di sekitar mayat mengalami perubahan drastis. Akar-akar tertarik ke area pembusukan, dan beberapa jamur seperti Mycotrof bahkan berkembang pesat dari zat tubuh manusia. Jadi, meskipun tidak ada tumbuhan yang melahap tubuh manusia seperti zombie, secara ilmiah, tubuh manusia memang bisa menjadi sumber makanan bagi tanaman. Apakah ini yang dimaksud dimakan oleh tumbuhan? Kita masuk ke tumbuhan yang lebih misterius lagi, Rafflesia arnoldii dan Titanarum, dua bunga raksasa yang terkenal karena bau busuk seperti bangkai. Mereka tidak memakan daging, tapi aroma mereka sengaja dibuat untuk meniru bau mayat membusuk, demi menarik serangga seperti lalat dan kumbang bangkai untuk membantu proses penyerbukan. Satu teori menyebutkan aroma busuk itu adalah simulasi kematian, sinyal kepada alam bahwa ini adalah tempat kehidupan baru akan dimulai. Ironis bukan? Kematian menjadi pintu kehidupan bagi tumbuhan. Dari sisi kepercayaan tradisional, banyak masyarakat percaya bahwa pohon tertentu bisa menyerap energi kematian. Contohnya, pohon beringin yang tumbuh di atas kuburan, bambu hitam yang muncul setelah kematian seseorang, bahkan kisah tentang tanaman liar yang muncul tiba-tiba di tempat pembunuhan. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan tanah di sekitar tubuh membusuk sangat kaya akan nutrisi. Tapi secara mistis, masyarakat percaya tanaman seperti ini bisa menyimpan arwah atau bahkan membawa kutukan. Di beberapa desa di Indonesia, pohon tertentu dibiarkan tumbuh liar di kuburan, dianggap sebagai penjaga atau penyerap roh jahat. Benar atau tidak? Tergantung pada sisi mana kamu melihatnya. Kesimpulannya, apakah tumbuhan bisa memakan mayat? Jawabannya ya, tapi tidak seperti di film horor. Tumbuhan tidak akan mengejar manusia dan memakannya hidup-hidup. Tapi ketika kita mati dan tubuh kita membusuk di tanah,
tumbuhan di sekitar kita akan menyerap zat yang tersisa. Mereka akan hidup dari apa yang dulunya adalah tubuh kita. Dan dengan cara itu, kita tidak pernah benar-benar hilang. Kita menjadi bagian dari alam. Kamu berjalan di hutan, melihat pohon besar yang rindang. Mungkin kamu sedang berdiri di atas sisa-sisa masa lalu. Karena dalam diam, tumbuhan mengambil dan menghidupkan kembali kematian itu sendiri. Cukup sekian dulu, wahai sahabat koleksi pengetahuan semuanya. Alhamdulillah, kita barusan telah membahas tumbuhan yang bisa memakan mayat. Jika kalian suka video ini, silakan subscribe, like, comment, and share ya sahabat. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.